Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merenungkan bagaimana perjalanan manusia dimulai dari kisah Nabi Adam hingga keteguhan iman para pemuda Ashabul Kahfi? Dalam rangkaian kisah luar biasa ini, kita akan menyelami perjuangan para nabi seperti Nabi Nuh yang sabar berdakwah, Nabi Ibrahim yang teguh dalam keyakinan, hingga Nabi Musa yang melawan kezoliman Fir'aun. Setiap kisah bukan sekedar sejarah, tetapi penuh hikmah tentang iman, kesabaran, dan perjuangan menghadapi ujian hidup. Inilah kisah-kisah terbaik dalam Al-Quran yang akan menguatkan hati dan menuntun kita menuju kebenaran. Baik, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Ciptaan manusia pertama. Kisah penciptaan Nabi Adam adalah awal dari perjalanan besar umat manusia di muka bumi. Sebuah kisah agung yang syarat makna dan pelajaran. Allah menciptakan Adam dari tanah, membentuknya dengan sempurna, lalu meniupkan ruh ke dalam dirinya sebagai tanda kehidupan. Dalam sekejap, tanah yang tak bernyawa itu berubah menjadi makhluk yang hidup, berpikir, dan memiliki kesadaran. Inilah awal mula manusia, makhluk yang kelak akan menjadi khalifah di bumi. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam berbagai nama benda dan ilmu pengetahuan yang tidak diketahui oleh para malaikat. Ketika Allah meminta para malaikat untuk menyebutkan nama-nama tersebut, mereka tidak mampu. Namun Adam, dengan ilmu yang telah diajarkan kepadanya, mampu menyebutkannya dengan tepat. Hal ini menunjukkan keistimewaan manusia yang diberikan akal dan kemampuan untuk belajar, memahami, dan mengembangkan ilmu. Sebagai bentuk penghormatan atas ciptaan Allah yang istimewa ini, Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Semua malaikat pun patuh dan melaksanakan perintah itu tanpa ragu. Namun ada satu makhluk yang menolak dengan penuh kesombongan, yaitu iblis. Ia merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya dari tanah. Kesombongan itulah yang membuat iblis durhaka kepada Allah. Akibat pembangkangannya, iblis diusir dari surga dan dilaknat hingga hari kiamat. Namun sebelum pergi, ia bersumpah akan menyesatkan manusia, termasuk Adam dan keturunannya, dari jalan yang lurus. Dari sinilah permusuhan antara manusia dan iblis dimulai, sebuah pertarungan abadi antara kebenaran dan godaan. Kisah ini bukan sekedar tentang awal penciptaan manusia, tetapi juga tentang pelajaran besar mengenai keimanan, ketaatan, dan bahaya kesombongan. Manusia diciptakan dengan kemuliaan, namun juga diuji dengan pilihan. Dari Nabi Adam, kita belajar bahwa ilmu adalah cahaya, ketaatan adalah kekuatan, dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam dan memuliakannya dengan ilmu, Allah juga menciptakan pasangan baginya, yaitu Hawa, agar Adam tidak merasa sendiri. Mereka ditempatkan di syurga, sebuah tempat penuh kenikmatan, keindahan, dan kedamaian. Di sana, mereka bebas menikmati segala yang ada tanpa kekurangan sedikit pun. Namun Allah memberikan satu larangan sebagai ujian, yaitu agar mereka tidak mendekati sebuah pohon tertentu. Di balik kedamaian itu, iblis yang telah diusir dari rahmat Allah masih menyimpan dendam yang dalam. Ia bersumpah akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Dengan tipu daya yang halus, iblis mulai membisikkan godaan kepada Adam dan Hawa. Ia meyakinkan bahwa pohon yang dilarang itu justru akan membuat mereka hidup kekal dan menjadi makhluk yang lebih mulia. Awalnya, Adam dan Hawa tetap teguh. Namun godaan yang terus-menerus disertai janji manis dan sumpah palsu dari iblis perlahan menggoyahkan hati mereka. Hingga akhirnya mereka tergelincir dan memakan buah dari pohon yang telah dilarang oleh Allah. Seketika itu juga, mereka menyadari kesalahan besar yang telah dilakukan. Rasa malu menyelimuti diri mereka, dan kenikmatan syurga yang sebelumnya mereka rasakan mulai terasa berbeda. Allah pun menegur mereka atas pelanggaran tersebut.
Namun berbeda dengan iblis yang sombong, Adam dan Hawa segera menyesali perbuatannya. Mereka memohon ampun dengan penuh kerendahan hati, mengakui kesalahan mereka di hadapan Allah. Karena taubat yang tulus itu, Allah mengampuni mereka. Akan tetapi, sebagai bagian dari ketetapannya, Allah memerintahkan mereka untuk turun ke bumi. Turunnya Nabi Adam dan Hawa ke bumi bukanlah hukuman semata, melainkan awal dari kehidupan manusia yang penuh ujian dan perjuangan. Di bumi, manusia akan menghadapi godaan, kesulitan, dan cobaan, namun juga diberi kesempatan untuk beribadah, bertaubat, dan kembali kepada Allah. Sejak saat itu, permusuhan antara manusia dan iblis terus berlangsung, menjadi pengingat bahwa setiap manusia harus selalu waspada terhadap godaan yang menyesatkan. Kisah ini mengajarkan bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, namun pintu ampunan selalu terbuka bagi mereka yang mau kembali kepada Allah dengan hati yang tulus. Bab ketiga, Kisah Kabil dan Habil. Setelah kehidupan manusia dimulai di bumi, Nabi Adam dan Hawa dikaruniai anak-anak yang menjadi generasi pertama umat manusia. Di antara mereka terdapat dua saudara, yaitu Kabil dan Habil. Keduanya tumbuh dalam lingkungan yang sama, namun memiliki sifat dan keimanan yang berbeda. Suatu ketika, Allah memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan kurban sebagai bentuk ketaatan. Kabil yang bekerja sebagai petani mempersembahkan hasil tanamannya. Namun ia memilih hasil yang kurang baik, menunjukkan bahwa hatinya tidak sepenuhnya ikhlas. Sementara Habil yang menggembala ternak mempersembahkan hewan terbaik yang ia miliki dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Allah menerima kurban Habil karena ketulusannya, sementara kurban Kabil tidak diterima. Hal ini menimbulkan rasa iri dan dengki yang membakar hati Kabil. Ia tidak mampu menerima kenyataan bahwa saudaranya lebih diridhoi oleh Allah. Rasa iri itu perlahan berubah menjadi kebencian yang mendalam. Dengan penuh emosi, Kabil mengancam akan membunuh saudaranya. Namun Habil dengan tenang menjawab bahwa Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ia menolak untuk melawan, bahkan ketika nyawanya terancam. Sikap Habil mencerminkan kesabaran dan ketakwaan yang tinggi. Namun hati Kabil telah gelap oleh iri dan amarah. Akhirnya, Kabil melakukan perbuatan yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia, membunuh saudaranya sendiri. Dengan tindakan itu, Kabil menjadi manusia pertama yang menumpahkan darah manusia lain. Setelah peristiwa itu, ia diliputi penyesalan dan kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan jasad saudaranya. Allah kemudian mengutus seekor burung gagak untuk memperlihatkan bagaimana cara mengguburkan mayat. Dari situlah, Kabil belajar mengguburkan tubuh Habil. Ia pun semakin menyadari betapa besar dosa yang telah dilakukannya. Kisah ini menjadi pelajaran penting bagi umat manusia tentang bahaya iri hati dan dengki. Dari Kabil dan Habil, kita belajar bahwa keikhlasan adalah kunci diterimanya amal, dan bahwa hawa nafsu yang tidak dikendalikan dapat membawa manusia pada kehancuran besar. Bab 4. Dakwah Nabi Nuh yang penuh kesabaran. Di tengah manusia yang mulai jauh dari ajaran kebenaran, Allah mengutus Nabi Nuh sebagai rasul untuk mengajak kaumnya kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Pada masa itu, manusia telah terjerumus dalam penyembahan berhala dan melupakan ajaran tauhid. Dengan penuh kesabaran, Nabi Nuh mulai berdakwah, menyeru kaumnya agar meninggalkan kesesatan dan kembali ke jalan yang benar. Hari demi hari, tahun demi tahun, bahkan hingga ratusan tahun lamanya, Nabi Nuh tidak pernah berhenti mengingatkan mereka. Ia berdakwah secara terang-terangan di hadapan banyak orang dan juga secara sembunyi-sembunyi kepada mereka yang mau mendengar. Ia menggunakan berbagai cara,
lembut, tegas, penuh harapan agar kaumnya tersentuh dan mau beriman. Namun, respons yang diterima justru penuh penolakan. Kaumnya menutup telinga, mengejek, bahkan menghina Nabi Nuh. Mereka menganggapnya gila dan sesat. Para pemuka kaum yang sombong juga mempengaruhi masyarakat agar tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka merasa cukup dengan tradisi nenek moyang mereka dan tidak ingin berubah. Meskipun begitu, Nabi Nuh tidak pernah menyerah. Ia tetap bersabar dan terus berharap bahwa suatu hari kaumnya akan sadar. Namun kenyataannya, hanya sedikit orang yang beriman kepadanya. Kebanyakan dari kalangan lemah dan tertindas. Sementara orang-orang yang memiliki kekuasaan dan harta tetap keras hati. Kesabaran Nabi Nuh menjadi teladan luar biasa. Ia tidak berhenti berdakwah meski menghadapi penolakan, cemoohan, dan kesedihan yang mendalam. Hingga akhirnya, setelah sekian lama berdakwah tanpa hasil yang signifikan, Nabi Nuh memohon kepada Allah agar memberikan keputusan terbaik atas kaumnya yang terus membangkang. Kisah ini mengajarkan bahwa menyampaikan kebenaran bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan yang luar biasa. Dari Nabi Nuh, kita belajar bahwa tugas manusia adalah berusaha dan menyampaikan, sementara hasilnya adalah ketentuan Allah. Bab 5. Banjir besar dan bahtera keselamatan. Setelah bertahun-tahun berdakwah tanpa hasil yang berarti, Nabi Nuh akhirnya menerima wahyu dari Allah bahwa kaumnya yang terus membangkang akan ditimpa azab yang besar. Hanya mereka yang beriman saja yang akan diselamatkan. Dengan penuh ketaatan, Nabi Nuh diperintahkan untuk membangun sebuah bahtera besar sebagai sarana keselamatan. Di tengah daratan yang kering dan jauh dari laut, Nabi Nuh mulai membangun kapal tersebut. Kaumnya yang melihat itu justru semakin mengejek dan merendahkannya. Mereka menganggap Nabi Nuh telah kehilangan akal membangun kapal di tempat yang tidak mungkin dilalui air. Namun Nabi Nuh tetap teguh karena ia yakin bahwa perintah Allah pasti memiliki hikmah. Setelah bahtera selesai, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa orang-orang beriman dan sepasang dari setiap jenis makhluk ke dalam kapal. Tanda datangnya azab pun mulai terlihat ketika air mulai memancar dari bumi dan hujan turun dengan sangat deras dari langit. Air terus naik, menenggelamkan seluruh daratan dan apapun yang ada di atasnya. Di tengah peristiwa itu, Nabi Nuh melihat salah satu anaknya yang tidak beriman. Dengan penuh kasih, ia memanggil anaknya untuk naik ke dalam kapal agar selamat. Namun sang anak menolak, merasa dapat menyelamatkan diri dengan berlindung di tempat tinggi. Tak lama kemudian, gelombang besar datang dan menenggelamkannya. Peristiwa itu menjadi pelajaran bahwa hubungan darah tidak akan menyelamatkan seseorang tanpa iman. Bahtera yang ditumpangi Nabi Nuh dan orang-orang beriman berlayar di atas gelombang yang dahsyat, namun tetap berada dalam perlindungan Allah. Hingga akhirnya, air mulai surut dan kapal itu berlabuh dengan selamat di sebuah tempat yang tinggi. Dunia pun kembali tenang, namun telah bersih dari orang-orang yang ingkar. Kisah ini mengajarkan bahwa ketaatan kepada Allah adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dari Nabi Nuh, kita belajar bahwa keyakinan harus tetap teguh meskipun menghadapi ejekan dan keraguan. Dan bahwa ketika azab datang, tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali rahmat Allah. Bab 6. Kaum Ad dan Nabi Hud. Setelah peristiwa besar pada masa Nabi Nuh, generasi manusia kembali berkembang. Namun seiring waktu, sebagian manusia kembali melupakan ajaran tauhid dan terjerumus dalam kesombongan. Di antara mereka adalah kaum Ad, sebuah kaum yang dikenal sangat kuat, tinggi besar, dan memiliki peradaban yang megah. Mereka membangun istana-istana kokoh dan merasa tidak ada yang mampu menandingi kekuatan mereka. Di tengah kaum yang sombong itu, Allah mengutus Nabi Hud sebagai rasul untuk mengingatkan mereka. Dengan penuh kesabaran, Nabi Hud menyeru kaumnya agar kembali menyembah Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Ia juga memperingatkan bahwa kesombongan dan keangkuhan hanya akan membawa kehancuran. Namun kaum Ad menolak seruan tersebut. Mereka justru mengejek Nabi Hud dan menganggapnya sebagai orang yang lemah. Mereka berkata bahwa tidak ada kekuatan yang lebih hebat daripada mereka. Kesombongan itu membuat mereka semakin jauh dari kebenaran, dan mereka tetap mempertahankan penyembahan berhala serta gaya hidup yang melampaui batas.
Meskipun ditolak dan dihina, Nabi Hud tetap berdakwah dengan sabar. Ia mengingatkan bahwa kekuatan yang mereka miliki hanyalah titipan dari Allah, dan jika mereka tidak bersyukur, maka nikmat itu bisa dicabut kapan saja. Namun hati mereka telah tertutup dan mereka memilih untuk tetap dalam kesesatan. Akhirnya setelah berbagai peringatan diabaikan, azab Allah pun datang. Angin kencang yang sangat dingin dan dahsyat bertiup selama beberapa hari tanpa henti. Angin itu menghancurkan segala yang dilewatinya, merobohkan bangunan megah dan meluluh lantakkan kaum Ad yang sombong. Tidak ada yang mampu bertahan dari kekuatan angin tersebut. Sementara itu, Nabi Hud dan orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah dari bencana itu. Mereka menjadi saksi bahwa kekuatan sejati bukanlah pada fisik atau kemegahan dunia, melainkan pada keimanan dan ketaatan kepada Allah. Kisah ini mengajarkan bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Dari Nabi Hud dan kaum Ad, kita belajar bahwa sekuat apapun manusia, ia tetap lemah di hadapan kekuasaan Allah. Hanya dengan iman dan kerendahan hati, manusia dapat meraih keselamatan. Bab 7. Kaum Samud dan Nabi Saleh. Setelah kehancuran kaum Ad, muncul generasi baru yang dikenal sebagai kaum Samud. Mereka adalah kaum yang cerdas dan memiliki kemampuan luar biasa dalam membangun peradaban. Mereka memahat gunung-gunung menjadi rumah yang kokoh dan indah, menunjukkan keahlian serta kekuatan yang mengagumkan. Namun di balik kemajuan itu, mereka juga jatuh dalam kesesatan, menyembah berhala dan melupakan Allah. Untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang benar, Allah mengutus Nabi Saleh. Dengan penuh kesabaran, Nabi Saleh menyeru kaumnya agar meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah. Ia mengingatkan bahwa semua nikmat yang mereka miliki berasal dari Allah dan sudah sepatutnya mereka bersyukur, bukan malah menyombongkan diri. Sebagian kecil dari kaum Samud mulai beriman, namun mayoritas tetap menolak. Bahkan para pemuka mereka menantang Nabi Saleh untuk menunjukkan bukti nyata atas kebenaran dakwahnya. Mereka meminta sebuah mujizat yang mustahil, seekor unta betina yang keluar dari celah batu besar. Dengan izin Allah, mujizat itu pun terjadi. Dari batu yang keras, keluarlah seekor unta yang besar dan sempurna. Unta tersebut menjadi tanda nyata kekuasaan Allah. Nabi Saleh pun memperingatkan agar unta itu tidak disakiti karena ia adalah tanda dari Allah dan memiliki aturan tertentu, termasuk giliran minum yang harus dihormati oleh kaum Samud. Namun kesombongan dan kedurhakaan telah menguasai hati mereka. Mereka merasa terganggu dengan keberadaan unta tersebut. Akhirnya, beberapa orang dari kaum Samud bersekongkol dan membunuh unta itu. Tindakan ini bukan hanya pelanggaran, tetapi juga bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah. Setelah peristiwa itu, Nabi Saleh memberikan peringatan terakhir bahwa azab akan segera datang. Namun mereka tetap tidak peduli. Hingga akhirnya, suara petir yang dahsyat mengguncang bumi, disertai gempa yang menghancurkan seluruh negeri. Kaum Samud pun binasa dalam sekejap. Sementara itu, Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah. Mereka menyaksikan bagaimana kesombongan dan kedurhakaan membawa kehancuran bagi suatu kaum. Kisah ini mengajarkan bahwa mukjizat sekalipun tidak akan berarti bagi hati yang tertutup. Dari Nabi Saleh dan kaum Samud, kita belajar bahwa ketaatan adalah jalan keselamatan, sedangkan kesombongan dan pembangkangan hanya akan membawa penyesalan. Bab 8. Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Di tengah masyarakat yang tenggelam dalam penyembahan berhala, lahirlah seorang pencari kebenaran sejati, yaitu Nabi Ibrahim. Sejak kecil, ia hidup di lingkungan yang menjadikan patung-patung sebagai sesembahan. Bahkan ayahnya sendiri adalah pembuat berhala. Namun hatinya tidak pernah menerima keyakinan tersebut begitu saja. Ia mulai berpikir, merenung, dan mempertanyakan, apakah benar benda-benda yang dibuat manusia bisa menjadi Tuhan? Dengan akal yang jernih dan hati yang tulus, Nabi Ibrahim mulai mencari jawaban. Ia memperhatikan alam semesta, langit yang luas, bintang yang berkilauan, bulan yang bersinar, dan matahari yang terang. Ketika malam tiba, ia melihat bintang dan berkata dalam hatinya bahwa mungkin itu adalah Tuhannya.
Namun ketika bintang itu tenggelam, ia sadar bahwa sesuatu yang hilang tidak pantas menjadi Tuhan. Kemudian ia melihat bulan yang lebih besar dan bercahaya dan sempat menganggapnya sebagai Tuhan. Namun ketika bulan itu pun menghilang, ia kembali menyadari bahwa itu bukanlah Tuhan sejati. Begitu pula ketika ia melihat matahari yang lebih besar dan lebih terang, ia sempat mengira bahwa itulah Tuhan. Namun saat matahari terbenam, keyakinan itu pun gugur. Dari perenungan tersebut, Nabi Ibrahim sampai pada kesimpulan yang agung. Tuhan yang sebenarnya adalah zat yang menciptakan semua itu, bukan yang diciptakan atau yang tenggelam. Ia menyatakan dengan tegas bahwa dirinya hanya akan menyembah Allah, Tuhan semesta alam, yang tidak pernah hilang dan tidak bergantung pada apapun. Pencarian ini menunjukkan bahwa keimanan bukan sekedar warisan, tetapi juga hasil dari pemikiran dan keyakinan yang mendalam. Nabi Ibrahim tidak menerima begitu saja tradisi kaumnya, tetapi mencari kebenaran dengan akal dan hati yang jujur. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk mengenal Tuhan melalui tanda-tanda kebesarannya. Dari Nabi Ibrahim, kita belajar bahwa keimanan yang kuat lahir dari pencarian yang tulus, keberanian untuk berpikir, dan keteguhan untuk meninggalkan kesesatan meskipun harus berbeda dari lingkungan sekitar. Bab 9. Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud. Di tengah masyarakat yang tenggelam dalam kesyirikan, keberanian Nabi Ibrahim dalam menyampaikan kebenaran semakin terlihat jelas. Ia tidak hanya menentang penyembahan berhala, tetapi juga menghadapi penguasa zalim yang mengaku memiliki kekuasaan mutlak, yaitu Namrud. Raja ini dikenal angkuh dan merasa dirinya memiliki kekuatan seperti Tuhan. Dengan penuh keteguhan, Nabi Ibrahim datang untuk menyampaikan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ia mengajak Namrud untuk berpikir dan meninggalkan kesombongannya. Namun, Namrud dengan pongah menantang Ibrahim dan mengklaim bahwa dirinya juga mampu memberi kehidupan dan kematian. Untuk menunjukkan kelemahan logika tersebut, Nabi Ibrahim memberikan hujah yang sederhana namun sangat kuat. Ia berkata bahwa Allah menerbitkan matahari dari timur, maka jika Namrud benar memiliki kekuasaan, hendaknya ia menerbitkan matahari dari barat. Mendengar tantangan itu, Namrud terdiam. Ia tidak mampu menjawab karena kebenaran telah jelas di hadapannya. Namun kesombongan telah menutup hatinya. Alih-alih menerima kebenaran, Namrud justru semakin marah. Ia tidak ingin kekuasaannya tergoyahkan oleh kebenaran yang dibawa Nabi Ibrahim. Dari sinilah permusuhan antara keduanya semakin memuncak, yang kemudian berujung pada rencana untuk menghukum Ibrahim dengan cara dibakar hidup-hidup. Kisah ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu diterima dengan mudah, terutama oleh mereka yang terikat pada kekuasaan dan kesombongan. Dari Nabi Ibrahim kita belajar bahwa keberanian dalam menyampaikan kebenaran adalah bagian dari keimanan. Dan dari Namrud kita belajar bahwa kesombongan hanya akan menutup hati dari cahaya kebenaran. Bab 10. Nabi Ibrahim dibakar api. Keteguhan Nabi Ibrahim dalam menyampaikan kebenaran membuat kaumnya semakin marah. Setelah ia menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah, kecuali satu yang terbesar, Nabi Ibrahim dengan tegas menunjukkan bahwa berhala-berhala itu tidak mampu berbuat apa-apa. Ia menantang kaumnya untuk bertanya kepada berhala terbesar tersebut jika memang mereka menganggapnya sebagai Tuhan. Perkataan ini membuat mereka terdiam sejenak, namun kesombongan mereka kembali menguasai hati. Para pemuka kaum tidak mampu menerima kebenaran itu. Mereka merasa keyakinan dan tradisi nenek moyang mereka telah dihina. Dalam kemarahan yang membara, mereka sepakat untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan cara yang sangat kejam, membakarnya hidup-hidup di hadapan banyak orang sebagai pelajaran bagi siapa saja yang berani menentang mereka.
Mereka pun mengumpulkan kayu dalam jumlah besar dan menyalakan api yang sangat dahsyat. Kobaran api itu begitu besar hingga tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalamnya, mereka menggunakan alat khusus agar bisa menjatuhkannya dari jarak jauh. Di saat genting itu, Nabi Ibrahim tetap tenang, penuh keyakinan kepada Allah. Ia tidak takut karena hatinya dipenuhi keimanan yang kuat. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, terjadilah mukjizat yang luar biasa. Allah memerintahkan api itu menjadi dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Api yang seharusnya membakar justru tidak mampu menyentuhnya sedikit pun. Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api itu dalam keadaan selamat, tanpa luka. Peristiwa ini membuat banyak orang terkejut, namun bagi mereka yang hatinya masih tertutup, mukjizat sebesar itu pun tidak cukup untuk membuat mereka beriman. Kesombongan dan keingkaran telah menghalangi mereka dari kebenaran. Kisah ini menjadi bukti bahwa kekuasaan Allah berada di atas segala sesuatu. Dari Nabi Ibrahim, kita belajar tentang keteguhan iman dan keberanian dalam mempertahankan kebenaran. Ketika seseorang benar-benar Bab 11. Perintah menyembelih Nabi Ismail. Di antara ujian terbesar dalam kehidupan Nabi Ibrahim adalah perintah Allah yang datang melalui mimpi, sebuah perintah yang sangat berat bagi seorang ayah. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Bagi para nabi, mimpi adalah wahyu, sehingga perintah itu bukan sekedar gambaran, melainkan amanah yang harus dilaksanakan. Dengan hati yang penuh keimanan, namun juga diliputi rasa haru, Nabi Ibrahim tidak langsung melaksanakan perintah itu tanpa berdialog. Ia mendatangi Ismail dan menyampaikan apa yang ia lihat dalam mimpinya. Dengan penuh kelembutan, ia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku harus menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Jawaban Nabi Ismail menjadi salah satu bukti keimanan yang luar biasa. Tanpa ragu, ia menjawab bahwa ayahnya harus melaksanakan perintah tersebut. Ia bahkan meminta agar dirinya diikat dengan baik dan wajahnya dibaringkan, agar sang ayah tidak ragu saat melaksanakan perintah Allah. Ia juga mengingatkan agar ayahnya bersabar dan ikhlas, karena semua ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Saat keduanya telah siap, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail dan bersiap menjalankan perintah itu. Dalam detik-detik yang penuh haru, saat pisau hampir menyentuh leher Ismail, Allah menunjukkan kekuasaannya. Pisau itu tidak mampu melukai Ismail sedikit pun. Ujian itu telah cukup untuk membuktikan ketaatan dan keikhlasan keduanya. Kemudian, Allah menggantikan Ismail dengan seekor hewan sembelihan sebagai bentuk rahmat dan balasan atas keteguhan iman mereka. Peristiwa ini menjadi salah satu simbol penting dalam ajaran Islam yang dikenang hingga kini dalam ibadah kurban. Kisah ini mengajarkan bahwa keimanan sejati adalah ketika seseorang mampu menempatkan perintah Allah di atas segalanya, bahkan di atas cinta kepada keluarga. Dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita belajar tentang keikhlasan, ketaatan, dan keyakinan bahwa setiap perintah Allah pasti mengandung hikmah yang besar. Bab 12. Nabi Lut dan kaumnya. Di sebuah negeri yang makmur, hiduplah kaum yang telah melampaui batas dalam perbuatan dosa dan kerusakan moral. Mereka bukan hanya meninggalkan ajaran tauhid, tetapi juga melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang benar, Allah mengutus Nabi Lut sebagai Rasul di tengah mereka. Dengan penuh kesabaran, Nabi Lut menyeru kaumnya agar meninggalkan perbuatan tercela dan kembali kepada fitrah yang benar. Ia mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah dosa besar dan akan mendatangkan murka Allah. Ia juga mengajak mereka untuk hidup dalam kesucian dan kehormatan sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan. Namun, seruan itu tidak hanya ditolak, tetapi juga dijadikan bahan ejekan.
Kaumnya justru semakin tenggelam dalam perbuatan maksiat dan merasa bangga dengan perilaku mereka. Bahkan mereka mengancam akan mengusir Nabi Lut dan para pengikutnya karena dianggap membawa ajaran yang tidak sesuai dengan kebiasaan mereka. Suatu hari, datanglah para tamu yang sebenarnya adalah malaikat yang diutus oleh Allah dalam wujud manusia. Kedatangan mereka menjadi ujian bagi kaum tersebut. Nabi Lut merasa khawatir akan keselamatan tamunya karena ia tahu betapa rusaknya moral kaumnya. Kekhawatiran itu terbukti ketika kaumnya datang dengan niat buruk terhadap para tamu tersebut. Di saat genting itu, para malaikat mengungkapkan jati diri mereka dan menenangkan Nabi Lut. Mereka memberitahukan bahwa azab Allah akan segera turun kepada kaum yang telah melampaui batas itu. Nabi Lut diperintahkan untuk meninggalkan negeri itu bersama orang-orang yang beriman pada waktu malam dan tidak menoleh ke belakang. Ketika waktu yang ditentukan tiba, azab Allah pun turun dengan dahsyat. Negeri itu dibalikkan dan hujan batu dari langit menghancurkan seluruh kaum yang durhaka. Tidak ada yang selamat kecuali Nabi Lut dan para pengikutnya yang beriman. Kisah ini mengajarkan bahwa kerusakan moral yang dibiarkan akan membawa kehancuran bagi suatu kaum. Dari Nabi Lut, kita belajar tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kebaikan dan keberanian untuk menyampaikan kebenaran meskipun harus menghadapi penolakan dan ancaman. Bab 13. Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Kisah kehidupan Nabi Yusuf dimulai dengan sebuah mimpi yang penuh makna. Sejak kecil, Yusuf melihat dalam tidurnya 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Ia menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, Nabi Yakub, yang memahami bahwa mimpi tersebut adalah pertanda masa depan yang agung. Namun Nabi Yakub berpesan agar Yusuf tidak menceritakannya kepada saudara-saudaranya karena khawatir akan menimbulkan kecemburuan. Kekhawatiran itu menjadi kenyataan. Saudara-saudara Yusuf mulai merasakan iri hati karena melihat kasih sayang ayah mereka yang lebih besar kepada Yusuf. Rasa dengki itu perlahan berubah menjadi niat jahat. Mereka merencanakan untuk menyingkirkan Yusuf agar perhatian ayah mereka hanya tertuju kepada mereka. Dengan tipu daya, mereka mengajak Nabi Yusuf pergi bermain keluar. Awalnya Nabi Yakub merasa ragu, namun akhirnya mengizinkan dengan harapan mereka akan menjaga Yusuf dengan baik. Namun di tempat yang jauh dari pengawasan, rencana jahat itu pun dijalankan. Saudara-saudara Yusuf melemparkan Yusuf ke dalam sebuah sumur yang dalam, meninggalkannya sendirian dalam kegelapan. Tindakan itu menjadi salah satu pengkhianatan paling menyedihkan dalam sejarah keluarga. Setelah itu mereka kembali kepada ayah mereka dengan membawa baju Yusuf yang telah dilumuri darah palsu, berpura-pura bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala. Di dalam sumur yang gelap, Nabi Yusuf tetap berserah diri kepada Allah. Dalam kesendirian dan ketidakberdayaan, ia tidak kehilangan harapan. Allah pun menenangkan hatinya dan memberikan janji bahwa suatu hari ia akan diselamatkan dan kebenaran akan terungkap. Tak lama kemudian, sekelompok musafir datang untuk mengambil air. Betapa terkejutnya mereka ketika menemukan seorang anak di dalam sumur. Mereka pun mengangkat Yusuf dan membawanya pergi, tanpa mengetahui bahwa anak itu kelak akan menjadi seorang yang mulia. Kisah ini mengajarkan bahwa kejahatan dan pengkhianatan tidak akan pernah mengalahkan rencana Allah. Dari Nabi Yusuf, kita belajar tentang kesabaran dalam menghadapi ujian dan keyakinan bahwa setiap kesulitan akan membawa jalan menuju kemuliaan. Bab 14. Nabi Yusuf di Istana Mesir. Setelah diselamatkan dari dalam sumur, Nabi Yusuf dibawa oleh para musafir menuju negeri Mesir dan akhirnya dijual sebagai budak. Ia kemudian dibeli oleh seorang pejabat tinggi kerajaan yang dikenal sebagai Al-Aziz. Melihat kepribadian dan kecerdasan Yusuf, Al-Aziz memperlakukannya dengan baik dan berharap suatu hari Yusuf akan menjadi orang yang bermanfaat bagi mereka. Seiring berjalannya waktu, Nabi Yusuf tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, cerdas dan berakhlak mulia. Namun justru karena itulah, ia menghadapi ujian yang berat.
Istri Al-Aziz terpikat oleh ketampanan Yusuf dan berusaha menggoda serta mengajaknya melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam situasi yang sangat sulit itu, Yusuf tetap teguh menjaga kehormatan dan keimanannya. Dengan penuh keteguhan, Nabi Yusuf menolak ajakan tersebut dan memilih untuk lari menjauh dari godaan. Namun, peristiwa itu diketahui oleh suami wanita tersebut, dan untuk menutupi kesalahannya, sang istri justru menuduh Yusuf yang bersalah. Meski akhirnya terbukti bahwa Yusuf tidak bersalah, fitnah itu tetap menyebar di kalangan masyarakat. Perempuan-perempuan di kota pun mulai membicarakan kejadian tersebut. Untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, istri Al-Aziz mengundang mereka dan memperlihatkan Yusuf. Ketika melihat ketampanan Yusuf, mereka begitu terpesona hingga tanpa sadar melukai tangan mereka sendiri. Peristiwa itu menunjukkan betapa kuatnya godaan yang dihadapi Yusuf, namun juga betapa teguhnya ia dalam menjaga diri. Meskipun kebenaran mulai terlihat, tekanan dan fitnah tidak berhenti. Akhirnya, demi meredakan keadaan, Nabi Yusuf justru dipenjara. Namun ia menerima itu dengan lapang dada. Bahkan ia lebih memilih penjara daripada terjerumus dalam dosa. Kisah ini mengajarkan bahwa ujian tidak selalu datang dalam bentuk kesulitan, tetapi juga dalam bentuk godaan. Dari Nabi Yusuf, kita belajar tentang menjaga kehormatan, keteguhan iman, dan keyakinan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melewati ujian yang berat. Bab 15. Nabi Yusuf dipenjara dan menjadi penguasa. Setelah difitnah dan dipenjara tanpa kesalahan, Nabi Yusuf menghadapi ujian baru dalam hidupnya. Namun, penjara tidak membuatnya putus asa. Justru di tempat itulah ia menunjukkan keimanan, kesabaran, dan akhlak yang mulia. Ia tetap beribadah kepada Allah dan bahkan berdakwah kepada para penghuni penjara, mengajak mereka untuk mengenal Tuhan yang Maha Esa. Di antara para tahanan, ada 2 orang yang mengalami mimpi aneh. Mereka meminta Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi tersebut. Dengan ilmu yang diberikan Allah, Yusuf menjelaskan makna mimpi mereka dengan tepat. Ia juga menyampaikan pesan tauhid sebelum memberikan tafsir, menunjukkan bahwa setiap kesempatan adalah sarana untuk berdakwah. Beberapa waktu kemudian, salah satu dari mereka dibebaskan dan kembali bekerja di istana. Namun, ia sempat melupakan pesan Yusuf untuk menyampaikan tentang dirinya kepada raja. Hingga suatu hari, Raja Mesir mengalami mimpi yang membingungkan. 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus, serta 7 bulir gandum hijau dan 7 yang kering. Tidak ada seorang pun yang mampu menafsirkan mimpi tersebut, hingga akhirnya orang yang pernah dipenjara bersama Yusuf teringat kepadanya. Ia pun kembali menemui Yusuf dan meminta penjelasan. Dengan izin Allah, Yusuf menafsirkan mimpi itu sebagai tanda akan datangnya masa 7 tahun kemakmuran diikuti 7 tahun masa paceklik yang berat. Lebih dari sekedar menafsirkan, Yusuf juga memberikan solusi cerdas tentang bagaimana menyimpan hasil panen selama masa subur untuk menghadapi masa sulit. Penafsiran dan kebijaksanaan itu membuat raja terkesan. Ia pun memanggil Yusuf keluar dari penjara. Namun, sebelum keluar, Nabi Yusuf meminta agar namanya dibersihkan dari tuduhan masa lalu. Setelah kebenaran terungkap dan ia dinyatakan tidak bersalah, barulah ia dibebaskan dengan penuh kehormatan. Karena kecerdasannya, ia diangkat menjadi pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas perbendaharaan negeri. Kisah ini menunjukkan bahwa ujian tidak akan menghalangi seseorang yang tetap berpegang pada iman dan integritas. Dari Nabi Yusuf, kita belajar bahwa kesabaran, kejujuran, dan ilmu akan mengangkat derajat seseorang bahkan dari tempat paling rendah sekalipun menuju kedudukan yang mulia. Bab 16. Pertemuan kembali Nabi Yusuf dan keluarganya. Setelah diangkat menjadi pejabat tinggi di Mesir, Nabi Yusuf menjalankan tugasnya dengan penuh amanah. Masa paceklik yang telah ia prediksi benar-benar terjadi. Dan banyak negeri di sekitarnya mengalami kesulitan pangan, termasuk tempat tinggal keluarganya. Dalam kondisi itu, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk meminta bantuan, tanpa menyadari bahwa orang yang mereka hadapi adalah Yusuf sendiri. Dengan kebijaksanaan dan ketenangan,
Nabi Yusuf mengenali mereka, namun tidak langsung mengungkapkan jati dirinya. Ia melayani mereka dengan baik, memberikan kebutuhan yang mereka minta, dan menyusun rencana agar dapat bertemu kembali dengan adiknya, yaitu Bunyamin. Dalam setiap langkahnya, Yusuf menunjukkan kecerdasan sekaligus kelembutan hati. Pada pertemuan berikutnya, ketika Bunyamin datang bersama mereka, Yusuf akhirnya mengungkapkan identitasnya kepada adiknya secara diam-diam. Ia menenangkan Bunyamin dan meyakinkan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Sementara itu, saudara-saudaranya masih belum menyadari siapa sebenarnya orang yang mereka hadapi. Melalui rangkaian peristiwa yang penuh hikmah, akhirnya Nabi Yusuf mengungkapkan identitasnya kepada semua saudaranya. Mereka terkejut dan diliputi rasa malu serta penyesalan atas perbuatan mereka di masa lalu. Dengan penuh kerendahan hati, mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf. Namun yang terjadi justru sangat mengharukan. Nabi Yusuf tidak membalas dengan kemarahan, melainkan dengan pengampunan. Ia berkata bahwa tidak ada celaan bagi mereka hari itu, dan Allah akan mengampuni mereka. Sikap ini menunjukkan keluhuran akhlak dan kebesaran jiwa yang luar biasa. Tak lama kemudian, Yusuf mengundang seluruh keluarganya untuk datang ke Mesir. Nabi Yakub yang telah lama bersedih karena kehilangan Yusuf, akhirnya dipertemukan kembali dengan putranya. Pertemuan itu penuh haru dan kebahagiaan, sekaligus menjadi bukti bahwa janji Allah selalu benar. Kisah ini mengajarkan bahwa kesabaran dan keimanan akan berbuah manis pada waktunya. Dari Nabi Yusuf, kita belajar tentang arti memaafkan, keikhlasan, dan keyakinan bahwa setiap ujian pasti memiliki akhir yang indah bagi mereka yang tetap bertakwa. Bab 17. Nabi Musa dan Fir'aun. Di sebuah negeri besar yang dipenuhi kemegahan, Mesir berada di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, yaitu Fir'aun. Ia bukan hanya memerintah dengan tangan besi, tetapi juga mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Rakyat hidup dalam ketakutan, terutama kaum Bani Israel yang ditindas dan dijadikan budak. Di tengah keadaan itu, Allah menyiapkan seorang penyelamat, yaitu Nabi Musa. Sejak kecil, kehidupan Nabi Musa sudah penuh keajaiban. Ia dihanyutkan ke sungai oleh ibunya demi menyelamatkannya dari perintah Fir'aun yang ingin membunuh setiap bayi laki-laki Bani Israel. Dengan kehendak Allah, Musa justru ditemukan dan dibesarkan di dalam istana Fir'aun sendiri. Ia tumbuh dalam kemewahan, namun tetap berada dalam perlindungan Allah. Ketika dewasa, Nabi Musa menerima wahyu dan diangkat menjadi nabi. Allah memerintahkannya untuk kembali menghadapi Fir'aun dan menyeru kepada kebenaran. Bersama saudaranya Nabi Harun, Musa datang menyampaikan pesan agar Fir'aun menyembah Allah dan membebaskan Bani Israel dari penindasan. Namun, Fir'aun menolak dengan penuh kesombongan. Ia bahkan menantang Musa dan menuduhnya sebagai penyihir. Untuk membuktikan kebenaran, Musa menunjukkan mukjizat yang luar biasa, seperti tongkatnya yang berubah menjadi ular besar. Meski demikian, Fir'aun tetap keras hati. Pertarungan antara kebenaran dan kebatilan pun terjadi. Para penyihir yang didatangkan oleh Fir'aun akhirnya mengakui kebenaran mukjizat Musa dan beriman kepada Allah. Namun hal itu justru membuat Fir'aun semakin murka. Ia mempertegas penindasan terhadap Bani Israel dan menolak untuk tunduk. Kisah ini menggambarkan perjuangan Nabi Musa dalam menghadapi kekuasaan yang zalim. Ia tidak hanya membawa pesan keimanan, tetapi juga membebaskan kaumnya dari penindasan. Dari Nabi Musa, kita belajar bahwa kebenaran harus diperjuangkan meskipun harus menghadapi kekuatan besar yang tampak tak terkalahkan. Bab 18. Laut terbelah dan kemenangan kebenaran. Setelah berbagai mukjizat ditunjukkan oleh Nabi Musa, Fir'aun tetap dalam kesombongan dan penolakannya.
Ia tidak hanya menolak beriman, tetapi juga semakin menindas Bani Israel. Hingga akhirnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa kaumnya keluar dari Mesir pada malam hari, menjauh dari kezoliman Fir'aun. Dengan penuh keyakinan, Nabi Musa memimpin Bani Israel meninggalkan negeri itu. Mereka berjalan dalam gelap malam, berharap bisa terbebas dari penindasan. Namun ketika pagi menjelang, keberangkatan mereka diketahui oleh Fir'aun. Dengan pasukan besar dan kekuatan penuh, ia mengejar mereka tanpa ampun. Ketika rombongan Nabi Musa sampai di tepi laut, mereka berada dalam situasi yang sangat genting. Di depan mereka terbentang lautan luas, sementara di belakang pasukan Fir'aun semakin mendekat. Ketakutan mulai menyelimuti Bani Israel. Mereka merasa tidak ada jalan untuk selamat. Namun Nabi Musa tetap tenang. Ia yakin sepenuhnya bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Dengan perintah Allah, Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu terjadilah mukjizat yang luar biasa. Laut terbelah menjadi dua bagian, membentuk jalan kering di tengahnya. Dengan penuh keajaiban, Bani Israel berjalan melewati jalan tersebut. Air laut berdiri seperti dinding besar di kanan dan kiri mereka. Sementara itu, Fir'aun yang penuh kesombongan tetap mengejar mereka, memasuki jalan yang sama tanpa menyadari bahwa itu adalah jebakan dari kekuasaan Allah. Ketika Nabi Musa dan kaumnya telah sampai di seberang dengan selamat, Allah memerintahkan laut untuk kembali seperti semula. Air pun menutup kembali, menenggelamkan Fir'aun dan seluruh pasukannya. Dalam detik-detik terakhir, Fir'aun baru menyadari kebenaran. Namun penyesalannya tidak lagi berguna. Kisah ini menjadi simbol kemenangan kebenaran atas kebatilan. Dari Nabi Musa, kita belajar bahwa keyakinan kepada Allah adalah kekuatan terbesar dalam menghadapi kesulitan. Ketika semua jalan tampak tertutup, pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak terduga. Bab 19. Nabi Sulaiman dan Kerajaan yang Agung. Di antara para nabi yang diberi keistimewaan luar biasa adalah Nabi Sulaiman. Ia bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang raja yang memimpin kerajaan besar dengan kekuasaan yang luas. Allah menganugerahkan kepadanya kemampuan yang tidak dimiliki manusia lain, yaitu memahami bahasa hewan serta mengendalikan angin dan bangsa jin. Semua itu bukan untuk kesombongan, melainkan sebagai amanah untuk menegakkan keadilan dan menyebarkan kebenaran. Kerajaan Nabi Sulaiman terdiri dari manusia, jin, dan hewan yang semuanya tunduk pada perintahnya. Ia memimpin dengan kebijaksanaan dan ketegasan, memastikan bahwa setiap makhluk menjalankan tugasnya dengan baik. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika ia memeriksa pasukannya dan menyadari bahwa seekor burung hudhud tidak hadir. Tak lama kemudian, burung hudhud datang membawa kabar penting tentang sebuah kerajaan di negeri Sabah yang dipimpin oleh seorang ratu. Ratu tersebut dan kaumnya menyembah matahari, bukan Allah. Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman segera mengirimkan surat kepada sang ratu, mengajaknya untuk meninggalkan kesyirikan dan berserah diri kepada Allah. Ratu Sabah yang bijaksana tidak langsung menolak. Ia memilih untuk mempertimbangkan dengan matang dan bahkan mengirimkan hadiah sebagai bentuk diplomasi. Namun, Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut, menunjukkan bahwa ia tidak menginginkan kekayaan dunia, melainkan keimanan mereka. Dengan kekuasaan yang diberikan Allah, Nabi Sulaiman menunjukkan tanda kebesarannya, termasuk memindahkan singgasana ratu dalam waktu yang sangat singkat melalui bantuan makhluk dari golongan jin yang berilmu. Hal itu membuat Ratu Sabah terkesan dan akhirnya menyadari kebenaran. Akhirnya, Ratu Sabah datang dan menyatakan keimanannya kepada Allah mengikuti ajaran Nabi Sulaiman. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa kekuasaan yang digunakan dengan benar dapat menjadi jalan menuju kebaikan. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuasaan dan kemampuan luar biasa adalah amanah dari Allah. Dari Nabi Sulaiman, kita belajar bahwa kebijaksanaan, keadilan, dan keteguhan iman adalah kunci dalam memimpin dan membawa orang lain menuju kebenaran. Bab 20. Ashabul Kahfi, pemuda penjaga iman.
Di sebuah masa ketika kekuasaan dipenuhi oleh kezoliman dan penyembahan berhala, hiduplah sekelompok pemuda yang memiliki keimanan kuat kepada Allah. Mereka dikenal sebagai Ashabul Kahfi, yaitu para penghuni gua yang memilih mempertahankan iman di tengah tekanan yang berat. Para pemuda ini menolak untuk mengikuti keyakinan kaumnya yang menyekutukan Allah, meskipun harus menghadapi ancaman dari penguasa yang zolim. Dengan keberanian dan keyakinan, mereka meninggalkan kehidupan nyaman dan kemewahan demi menyelamatkan akidah mereka. Mereka memutuskan untuk berlindung di sebuah gua yang jauh dari keramaian. Dalam kesunyian itu, mereka berdoa kepada Allah agar diberikan rahmat dan petunjuk. Allah pun mengabulkan doa mereka dengan cara yang luar biasa. Di dalam gua tersebut, Allah menidurkan mereka dalam waktu yang sangat lama, hingga ratusan tahun. Selama mereka tertidur, Allah menjaga tubuh mereka dari kerusakan, membolak-balikan posisi mereka, dan melindungi mereka dari gangguan luar. Bahkan seekor anjing setia turut menjaga di pintu gua, seolah menjadi penjaga atas kisah agung tersebut. Ketika mereka terbangun, para pemuda itu mengira bahwa mereka hanya tidur sebentar. Mereka pun mengutus salah satu di antara mereka untuk pergi ke kota membeli makanan. Namun saat ia tiba, ia terkejut melihat perubahan besar yang terjadi. Masyarakat telah berubah dan keimanan kepada Allah telah tersebar luas. Dunia yang dahulu penuh penindasan kini telah berganti. Kisah mereka pun menjadi bukti nyata kekuasaan Allah atas waktu dan kehidupan. Keberadaan mereka menjadi tanda bagi manusia bahwa kebangkitan setelah kematian adalah hal yang nyata. Para pemuda itu akhirnya kembali kepada Allah setelah kisah mereka diketahui oleh masyarakat. Kisah Ashabul Kahfi mengajarkan bahwa menjaga iman terkadang membutuhkan pengorbanan besar, namun Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang tulus. Dari para pemuda ini, kita belajar tentang keberanian, keteguhan hati, dan keyakinan bahwa pertolongan Allah akan selalu datang, bahkan dengan cara yang tidak terduga.